Pemirsa, anggota tim khusus Polri Agus Sariful Hidayat membeberkan adanya 3 kejanggalan dalam proses pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Huta Barat yang ditembak di rumah dinas Ferdy Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta. Keterangan persoalan kejanggalan dari Agus disampaikan sebagai saksi dalam perkara obstruction of justice pembunuhan Brigadir J atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Apa saja kejanggalan yang terungkap dalam sidang perintangan penyidikan hari ini? Kemudian juga bagaimana tanggapan kuasa hukum Yosua dan ahli hukum pidana? Saksi perlu sebelumnya saya ingatkan, di sini saksi tadi diambil sumpah sebagai saksi ya. Jadi terangkan apa yang sesuai dengan yang saksi ketahui, lihat dan alami. Jangan berpendapat di sini karena saksi bukan ahli, itu perlu saya ingatkan terlebih dahulu. Kemudian berdasarkan saksi kan sudah lama nih bertugas di Biro Papina. Salah satu tupoksi Biro Paminal itu apa yang saksi ketahui? Melakukan penyelidikan. Penyelidikan dalam rangka apa? Terhadap dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Kalau menurut undang-undang anggota Polri itu adalah sebutannya pegawai negeri pada Polri yang terdiri anggota Polri dan PNS Polri. Penyelidikan yang saksi masuk tadi itu diatur dalam di mana diaturnya? Penyelidikan yang dilakukan oleh Biro Paminal ini diatur di mana? Di 2 peraturan ada tertuang. 2 peraturan. Siap. Sebutkan satunya ada di yang pertama tadi, yang kedua ada di peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan. Baik pemirsa, kita sudah dengarkan tadi cuplikan dari lanjutan proses persidangan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan kasus obstruction of justice, perintangan penyidikan. Untuk itu, untuk bisa memberikan pandangannya, saya akan bawa Anda juga untuk bisa berkenalan dengan para narasumber yang sudah bersama saya di studio ataupun juga akan memberikan pandangannya dari luar melalui daring. Yang pertama ada Pak Ahyar Salmi selaku ahli hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahyar Salmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Putri. Kemudian juga ada kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, Bang Nelson Simanjuntak. Selamat malam Bang Nelson. Malam Mbak Putri, Horas. Baik, Bang Nelson. Bang Nelson, tadi tentunya sudah mengetahui apa yang sudah disampaikan oleh para saksi-saksi dalam persidangan tadi. Semuanya mulai terbuka satu persatu ini selama tutup-tutupi, apalagi mereka juga berupaya untuk bisa menyelamatkan diri masing-masing dari dugaan kasus ini, Bang. Obstruction of justice, perintangan penyidikan, Bang Nelson. Malam ini, hari ini kita mulai melihat dan saya bisa menyebutnya dreams come true. Ini dia. Dari 9 para penyidik, sebagian perwira menengah, sudah mulai meninggalkan Papa Charlie. Sudah sampai mengatakan kenapa kami dikorbankan. Saksi-saksi yang sudah hadir, sekian banyak ini, sekian puluh, sudah mulai menyingkap tabir kegelapan selama ini kasus terbunuhnya Brigadir Yosua Huta Barat almarhum. Mudah-mudahan ini bisa lebih terang benderang. Saya lebih tertarik, tidak semua bisa kami mengikutinya karena yang ada relevansinya dengan kita. Ya ini dia, Eliezer. Barade Eliezer sudah tuntas. Dia membuka tabir senyap itu. Contohnya, dia dengan keadaan terpaksa, 1, kedua direncanakan, pasal 340 itu, dan 3 dengan pihak-pihak yang ada di sana, para saksi atau terdakwa lainnya. Oleh karenanya, di samping saksi-saksi lainnya akan melengkapi, ini sudah mulai terlihat. Termasuk saksi yang ada yang berkatakan bohong, dan tentunya saksi-saksi yang saya tidak mengetahui seluruh namanya, sudah cukup banyak ini, mulai menggambarkan, mulai meninggalkan apa yang menjadi rancangan sementara
kasus pembunuhan Brigadir Joshua almarhum. Demikian. Baik, Bang Nelson. Saya juga akan sampaikan kepada pemirsa, Pak Ahyar, Bang Nelson, setidaknya dari apa yang disampaikan oleh Agus Saripul Hidayat di persidangan, ada 3 kejanggalan yang ia nilai dari kasus ini. Kejanggalan pertama adalah sunyinya informasi terkait penembakan di rumah Jenderal Bintang 2 yang baru diketahui pada 11 Juli itu. Jadi memang antara publik mengetahui, media memblow up kasus ini, dengan awal kejadian memang ada waktu jeda beberapa saat atau beberapa hari. Kemudian kejanggalan yang kedua adalah dilihat Agus, yakni ada larangan bagi pihak keluarga Brigadir Yosua membuka peti jenazah saat peti ini diantar ke rumah di Jambi. Kemudian juga setelah itu rusaknya kamera pengawas atau CCTV di TKP Pos Satpam ini juga menjadi kejanggalan ketiga. Itu setidaknya kejanggalan-kejanggalan yang dinilai oleh para saksi, Pak Ahyar. Ya, kejanggalan-kejanggalan inilah nanti kalau secara hukum pidana itu yang dikatakan akan berujung kepada perbuatan yang melawan hukum. Kalau dia sesuai dengan hukum, nggak mungkin akan ditutup-tutupi. Misalnya informasi kepada publik, keluarga nggak boleh melihat jenazah, apalagi yang ketiga tadi? Matinya CCTV CCTV, di rumah, hilangnya kemudian CCTV. di pos security. Iya, itu pasti menunjuk ujungnya ada sesuatu yang nggak benar. Ada sesuatu yang nggak benar di situ. Nah, sesuatu yang nggak benar tadi, Pak Nelson mengatakan the dream come true. Saya pakai istilah yang lain. Cahaya itu sudah mungkin menampakkan mulai akan mengarah terang benderangnya suatu terungkapnya kasus ini. Dari saksi-saksi, baik dari pihak kepolisian, pelaku sendiri yang melakukan penembakan itu sendiri juga sudah berkata, ajudannya Pak Sambo juga sudah berucap di bawah sumpah. Ini menurut saya sudah semakin jelas arahnya kemana. Tapi jangan dululah kita untuk menyimpulkan, tentu biarlah pengadilan yang untuk memutuskan. Betul, pengadilan memang yang artinya kita tidak bisa menyimpulkan, pengadilan yang nanti menentukan. Tapi arahnya sebenarnya kemana? Kalau Pak Ahyar? arahnya menurut saya itu sudah mengarah kepada 340. Kalau 338 udah nggak bisa ditutupin lagi, sudah pasti itu. Karena sudah ada orang yang meninggal. Tinggal masalahnya apakah seketika orang itu meninggal atau ada perencanaan. Ini kan persoalan ini yang masalah karena ancaman pidananya berbeda jauh. Kalau yang insidentil 15 tahun maksimum, kalau berencana ini bisa hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun, berbeda benar. Arahnya kemana? Kalau saya melihat ini udah mengarah ke sana, apakah nanti akan terbukti tidak? Paling tanda-tanda ke arah sana ada. Misalnya ada yang mengatakan, ajudannya Pak Sambo juga mengatakan bahwa beliau datang itu ada senjata yang jatuh, ternyata senjata Yosua. Ya, kemudian pakai sarung tangan. Ini kan kemarin diungkap juga CCTV di pengadilan kan ada juga ketika ada ledakan di situ yang melihat sarung tangan ini tadi kan berlari ke dalam. Selama ini kan dikatakan bahwa peristiwa terjadi sebelum Pak Sambo datang kan begitu. Ternyata dibuka CCTV ada di situ yang semula itu hilang kan akhirnya diketemukan. Syukur-syukur sebenarnya saya nggak nonton juga dengan apakah di dalam rumah itu juga ada CCTV. Itu kalau ada enak benar kan memang Eliezer Richard sudah mengungkapkan kalau ada CCTV akan lebih kuat lagi. Nah sejauh mana nanti yang mengatakan bahwa siapa sini yang menembaknya aja. Tetapi kan sudah dikatakan tadi dia dalam keadaan terpaksa untuk melakukan eksekusi. Ada orang yang menyuruh. Di dalam hukum pidana itu ada dikatakan penyertaan. Ini kan pasal dikaitkan diungtokan 340 yungto 338 diungtokan 55 ayat 1 ke 1. Itu penyertaan ada 3 di situ. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan. Baik. Nah, kalau orang yang disuruh oleh orang yang lain, yang melakukan ini nggak dipidana. Yang menyuruhlah yang dipidana. Tinggal yang menyuruh dipidana apa? 2 hal. Dalam kasus ini menurut saya akan dilihat nanti. Ini kan Bung Roni, penasihat hukum dari saudara Richard. Ini akan menggunakan kan kelihatan pasal 59. Sebenarnya di dalam orang yang disuruh dan yang menyuruh itu ada 3 pasal yang dimungkinkan. Nah, nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut mengenai 3 pasal ini, Pak Ahyar Sami, tapi setelah jeda berikut ini.
Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan Pak Ahyar. Tadi saya sempat hentikan sebelum jeda. 3 pasal tadi, silakan dilanjutkan. Iya, kalau orang yang melakukan suatu tindak pidana atas disuruh oleh orang lain, atau dia yang melakukan, ada yang menyuruh melakukan, dia itu nggak bisa dipidana. Inilah yang dikatakan dengan dasar-dasar penghapus pidana. Kalau dalam bahasa Belanda dikenal dengan strafuitsluiting dasar peniadaan pidananya. Itu ada 3 di dalam KUHP kita terhadap yang menyuruh dengan yang disuruh. Satu adalah karena pasal 44. Orang karena ada gangguan kejiwaan. Dipakai oleh yang menyuruh supaya dia enggak itu kan disuruh melakukan apa. Misalnya taruh bom, orang yang gila ini ditaruh aja ke situ. Nah, ini tetap yang menyuruh. Ini satu. Yang kedua adalah karena dia terpaksa. Pasal 44 KUHP kita karena overmah. Ada orang yang memaksa. Paksa ini juga bisa secara fisik, bisa secara psikis. Untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau orang terpaksa melakukan itu, orang yang terpaksa nggak bisa dipidana. Yang memaksa dimintai pertanggungjawaban pidananya, yang menyuruh tadi. Karena memaksa itu kan yang menyuruh kan. Yeah. Nah ini yang dikatakan dengan doenplegen bahasa Belandanya, doenpleger, orang yang menyuruh. Baik. Yang kemudian yang ketiga adalah perintah jabatan, perintah atasan yang diatur di dalam pasal 51 KUHP kita. Baik karena wewenangnya dia yang sah atau mungkin yang disuruh menduga itu adalah sah, orang ini juga nanti nggak bisa dipidana. Apakah kalau hal ini terjadi, orang harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum? Ini yang dikenal dengan onslag van alle rechtvervolging yang diatur dalam 191 ayat 2 KUHP kita. Jadi dia nggak akan dipidana, yang menyuruh yang akan dikena. Nah ini kan apakah terbukti nanti di dalam persidangan ini? Kalau terbukti tentu yang disuruh siapa saja sih yang menembak ini tadi. Kalau ada yang penyuruh dengan berdasarkan 3 hal tadi, yang melakukan penembakan tidak akan dikenakan pidana, perbuatannya melawan hukum, tetapi dia dimaafkan oleh undang-undang. Yang menyuruh yang bertanggung jawab. Tetap harus ada Putri yang bertanggung jawab terhadap suatu peristiwa pidana, pasti ada pelaku. Nah ini pelaku tadi kan ada 4 macam sebenarnya. Satu adalah yang menyuruh, yang melakukan, yang turut melakukan, orang yang membujuk. Betul. Yang membujuk, yang ada duit, iming-iming, nah itu yang membujuk dengan yang dibujuk, dua-duanya dihukum. Inilah bedanya dengan yang menyuruh dengan yang disuruh. Baik, nah terakhir mungkin juga penutup, Bang Nelson, silakan Bang Nelson. Baik, tadi rekan akademisi Pak Ahyar Salim sudah menginformasikan. Intinya, pengakuan-pengakuan mereka tidak berubah lagi, baik dari BAP awal, BAP akhir, ini sebagai referensi tambahan untuk hakim. Nanti yang final, apa-apa yang menjadi kesaksian mereka di pengadilan, ini tentunya diperkuat dengan informasi, bukti-bukti dokumen yang disampaikan kawan-kawan saksi lainnya. Tadi Pak Ahyar sudah mengatakan, ya ada dader, medeplichten, ini bahasa Latin Belanda. Pelaku utama sudah jelas, yang 5 orang itu ya, atau yang paling dominan Pak Sutri, kita sudah tahu itu Fantasiera, Papa Charlie, ini yang dominan. Dan diperkuat lagi saksi-saksi yang sudah tidak bisa lagi mengatakan tidak, dia melakukan, dan pengakuan dia. Nah, dia lengkapi kemarin dengan omongan yang basi, minta maaf. Ini dilengkapi lagi sampai mengorbankan, diberhentikan tidak hormat perwira itu. Yang biasanya mereka diperkirakan tahun 2700 Kapolri semua, kandas semua. Nah ini yang membuktikan bahwa lembaga itu ya ada 107 lebih kurang yang terlibat di dalamnya. Boleh nanti kena kode etik, kode yang lainnya, namun inilah memperkuat sanksi yang disampaikan itu sudah tidak bisa bersembunyi lagi di balik tipuan atau doa atau apa itu namanya, dorongan amplop. Nah ini yang akan memfinalkan bahwa 340 tidak meleset dari apa yang kami sampaikan di pertengahan bulan Juli dulu di laporan polisi. Demikian. Baik, Bang Nelson, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini. Pak Ahyar juga terima kasih berkenan datang dan juga memberikan pandangannya. Kita akan masih terus tunggu bagaimana proses persidangan akan terus berlanjut. Dan perbincangan ini sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai dilewatkan. Saya Putri Viala Palmi. Selamat malam. Sampai jumpa.